Oke, di video ini saya akan membahas materi tentang konseling, industri, dan karir. Materi ini membahas peran penting konseling dalam membantu individu memahami dirinya, memilih arah karir yang sesuai, dan menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Jadi, konseling karir bukan hanya soal mau kerja apa, tapi juga tentang kesiapan mental, kemampuan adaptasi, dan bagaimana seseorang bisa berkembang di lingkungan industri yang terus berubah. Kita hidup di era di mana dunia bekerja bergerak cepat, teknologi berkembang, jenis pekerjaan berubah, dan persaingan semakin ketat. Akibatnya banyak individu yang mengalami kesulitan karir, lebih mudah cemas ketika menghadapi seleksi kerja, atau bahkan merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang dijalaninya. Di sisi lain, dunia industri membutuhkan SDM yang tidak hanya punya skill, tapi juga punya tujuan yang jelas, etos kerja, dan ketahanan psikologis. Karena kondisi inilah konseling industri dan karir menjadi layanan yang sangat penting. Kemudian tema besar dan tujuan. Tema besar dari konseling industri dan karir ini adalah pengembangan kesiapan karir dan penyesuaian diri terhadap tuntutan dunia kerja. Tujuan layanan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, membantu klien mengenali potensi, minat, dan bakatnya secara lebih realistis. Yang kedua, membantu klien memahami nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Yang ketiga, mengatasi hambatan psikologis seperti keraguan diri atau takut gagal. Dan terakhir, menyusun rencana karir yang selaras dengan kebutuhan industri dan kondisi nyata yang dihadapi klien. Berikutnya yaitu asesmen. Untuk bisa memberikan bantuan yang tepat, konselor perlu melakukan asesmen karir. Asesmen ini biasanya mencakup wawancara untuk menggali riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta harapan klien terhadap kebutuhan hidup. Lalu ada observasi terkait sikap kerja, pola komunikasi, dan klien menghadapi tugas. Kemudian dilengkapi instrumen psikologi seperti tes minat karir, tes bakat, skala kematangan karir, asesmen nilai kerja, hingga pengukuran self-ability dan tingkat kecemasan kerja. Semua ini membuat konselor punya gambaran menyeluruh tentang kondisi klien. Yang kelima, hasil asesmen. Misalnya dari asesmen ditemukan bahwa klien mempunyai minat kuat di bidang kreatif dan interpersonal. Artinya ia cocok di bidang yang membutuhkan ide dan interaksi sosial. Intervensinya, dari hasil asesmen tersebut, konselor menyusun intervensi sesuai kebutuhan klien. Intervensi yang mungkin diberikan misalnya konseling karir berbasis eksplorasi diri, agar klien memahami hubungan antara minat, bakat, nilai kerja, dengan pilihan karir. Lalu ada pelatihan mengambil keputusan karir agar klien dapat menilai pilihan secara rasional. Konselor juga dapat memperkuat self-ability atau kepercayaan diri kerja. Jika ada konflik keluarga, ditambah latihan komunikasi asertif dan nilai dan klarifikasi nilai. Jika kecemasan tinggi, konselor memberikan manajemen stres dan cara berpikir. Intervensi ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Kemudian intervensi. Pelaksanaan intervensi berlangsung secara bertahap. Tahap awal fokus membangun hubungan konseling dan memperjelas tujuan karir. Setelah itu konselor dan konseli membahas hasil asesmen, menghubungkan data minat, bakat, nilai kerja dengan pilihan karir yang tepat. Tahap berikutnya, konselor membantu klien mengidentifikasi hambatan internal seperti keraguan diri dan hambatan eksternal seperti tekanan lingkungan. Klien diajak menjelajahi dunia kerja secara konkret seperti mencari informasi industri, jenis pekerjaan, syarat lolos, dan jalur karir yang mungkin. Setelah itu dibuat rencana tindakan karir yang realistis. Kemudian hipotesis konseling kelompok.
Dalam konseling individu, konselor membuat hipotesis kerja menjadi arah bantuan. Contohnya, kebingungan dan kecemasan karir muncul karena ketidaksesuaian antara minat pribadi dan tekanan lingkungan. Ditambah rendahnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, maka klien dibantu memahami dirinya secara lebih jelas. Kemudian ada hipotesis konseling kelompok. Kalau konseling dilakukan secara berkelompok, hipotesisnya tekanan peran dinamika sosial. Contohnya, peserta mengalami kecemasan karir karena kurangnya wawasan, minim pengalaman berbagi strategi, dan rendahnya dukungan sosial. Melalui konseling kelompok, peserta bisa eksplorasi karir bersama serta membagi pengalaman, berlatih keterampilan seperti wawancara atau komunikasi kerja, dan memperoleh dukungan antar teman. Dengan cara itu, pemahaman karir, rasa percaya diri, dan kesiapan menghadapi dunia industri akan semakin kuat. Jadi kesimpulannya, konseling karir adalah proses membantu individu memahami dirinya, menilai peluang secara realistis, dan menyusun langkah karir yang terarah dan adaptif. Hasil akhirnya bukan hanya keputusan karir yang tepat, tetapi juga kesiapan mental dan kemampuan berkembang di dunia kerja. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.